Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas kelanjutan dari part 1, yakni mengenai definisi turunan fungsi. Jadi, definisi turunan fungsi tersendiri memiliki beberapa latar belakang kasus. Jadi, pada part 1 kita sudah membahas latar belakang kasusnya, yakni laju perubahan rata-rata. Kemudian sekarang kita akan membahas latar belakang kasus dari turunan fungsi, yakni laju perubahan sesaat. Nah, untuk memahami laju perubahan sesaat ini, kalian bisa memperhatikan ilustrasi yang berada di sebelah kiri ini. Jadi ilustrasi ini menggambarkan seseorang yang sedang melemparkan batu di suatu tebing. Nah, batu di awal kita posisikan atau koordinatkan yakni pada T1, ST1. T1 menggambarkan waktu ke 1, kemudian ST1 menggambarkan jarak pada saat T1. Kemudian setelah batunya itu dilemparkan pada suatu titik tertentu yang jauh lebih dalam, kita koordinatkan atau kita posisikan yakni pada titik T2, ST2. Sama seperti penjelasan tadi, T2 menggambarkan waktu kedua, kemudian ST2 menggambarkan jarak pada saat T2. Nah, dengan menggunakan materi yang sebelumnya, yakni laju perubahan rata-rata, kita dapat konstruksi kecepatan rata-rata gerak batu pada gambar ini, yakni sebagai berikut. Kecepatan rata-ratanya kita peroleh ST2 dikurangi ST1 per T2 dikurangi T1. Nah, bagaimana dengan kecepatan sesaatnya? Seperti materi ini, laju perubahan sesaat. Bagaimana dengan kecepatan sesaatnya? Kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan T1 diperoleh apabila T2 mendekati T1 atau T2 dikurangi T1, yakni bisa kita simbolkan dengan delta T mendekati 0. Sekali lagi, kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan T1 kita peroleh dari T2 yang mendekati T1 atau T2 dikurangi T1 sama dengan delta T yang mendekati 0. Sehingga kecepatan sesaat dapat kita konstruksi dalam bentuk ini. Kecepatan sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0 untuk fungsi kecepatan rata-rata. Atau bisa kita tulis limit delta T mendekati 0, ST1 ditambah delta T dikurangi ST1 per delta T. Nah, kalian bisa mengingat formula ini karena formula ini akan kita gunakan dalam menyelesaikan beberapa soal berikut ini. Jadi agar kalian lebih memahami materi ini, kita akan coba soal. Let's go! Nah, contoh soal. Suatu benda bergerak pada suatu lintasan yang berbentuk grafik fungsi, di mana persamaan fungsi tersebut adalah Ft sama dengan T kuadrat. Soal yang pertama, A. Tentukan jarak yang ditempuh setelah T sama dengan 2 satuan waktu. Nah, untuk soal A, kita bisa tentukan jarak yang ditempuh saat T sama dengan 2 dengan cara T sama dengan 2, kita substitusi ke fungsi jaraknya, yakni ini. F T sama dengan T kuadrat. Jadi kita tinggal substitusikan. F T sama dengan 2 bisa kita tulis 2 kuadrat, yakni sama dengan 4. Satuan jarak. Nah, itulah jawaban untuk bagian A. Kita lanjutkan dengan bagian B-nya. Tentukan kecepatan rata-rata dari T1 sama dengan 2 sampai T2 sama dengan 5 satuan waktu. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah kecepatan rata-rata. V rata-rata. V rata-rata bisa kita peroleh dengan Ft2 dikurangi Ft1 per T2 dikurangi T1. Sehingga di sini kita tinggal substitusi.
FT2 yakni F5 dikurangi F2, T1-nya 2, per 5 dikurangi 2. Sehingga kita peroleh F5 di sini kita tinggal substitusi ke fungsinya. 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat per 3. Sehingga 25 dikurangi 4 per 3. 21 per 3. Sehingga jawabannya adalah 7. Jadi hasilnya kecepatan rata-rata di sini yakni sebesar 7. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga atau bagian C. Tentukan kecepatan pada saat T sama dengan 2 satuan waktu. Jadi ini sudah masuk ke kecepatan atau laju perubahan sesaat. Jadi kecepatan sesaat atau laju perubahan sesaat. Jadi kita gunakan formula terakhir tadi yang saya minta untuk kalian mengingatnya. Nah, jadi yang kita lakukan yakni laju perubahan sesaat atau V sesaatnya akan sama dengan limit delta T mendekati 0 untuk S T1 tambah delta T dikurangi S T1 per delta T. Nah, di sini S-nya ini bisa kita ganti dengan F di sini ya. Jadi kita sesuaikan dengan masalahnya. Limit delta T mendekati 0. Kalau di sini satuan waktunya kan masih T, tapi satuan jaraknya di sini berdasarkan soalnya adalah fungsinya F. Jadi Ft1 tambah delta T dikurangi Ft1 per delta T. Sehingga kita dapat peroleh, jadi kita tinggal substitusi saja. Limit delta T mendekati 0 untuk T1-nya adalah 2 ditambah delta T dikurangi Ft1-nya di sini adalah 2 per delta T. Kemudian kita masukkan dia ke fungsi ini. Limit delta T mendekati 0, 2 plus delta T kuadrat dikurangi 2 kuadrat per delta T. Sehingga kita peroleh limit delta T mendekati 0, kita sederhanakan. 4 ditambah 2 kali 2 kali delta T ditambah delta T kuadrat dikurangi 4 per delta T. Kita bisa sederhanakan. Limit delta T mendekati 0, 2 kali 2, 4 delta T plus delta T kuadrat per delta T. Kita keluarkan delta T di pembilang dan penyebutnya. 4 tambah delta T kali delta T per delta T. Kita sederhanakan. Limit delta T mendekati 0, 4 tambah 0 sama dengan 4. Jadi kecepatan sesaatnya sama dengan 4. Jadi demikianlah hasil yang kita peroleh dari ketiga soal ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di sini dapat dengan mudah kalian pahami. Jadi sekian video ini, silakan kalian dukung video ini dengan cara klik like, komen, subscribe, kemudian share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.